Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa sadaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak Rektor beserta para seluruh jajaran Sivitas Akademika, demikian juga staf dan karyawan yang berhadir pada kesempatan ceramah rutin di UMN Al-Wasliyah setiap bulan Ramadan ini. Semoga pertemuan ini senantiasa dalam ridha Allah dan melimpahlah barakah dan keampunannya, terutama di bulan suci yang kita beramal di dalamnya, memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan fardu bulan puasa dan rangkaian-rangkaian ibadah sunnah lainnya. Nilai ini tidak kita dapat di bulan lain, karena memang kemuliaan-kemuliaan itu berada di bulan Ramadan ini dengan segala macam kelebihannya, sehingga Allah sendiri akan membalasi segala amal usaha kita, amal ibadah kita yang tetap semua punya nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Syukur bahwa kita masih tetap orang-orang yang memiliki keteguhan iman, memiliki ketangguhan iman, sehingga dengan apapun yang menjadi perintah itu kita selalu berprinsip sami'na wa ata'na. Kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW kita ucapkan kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Rasul akhir zaman yang tidak saja meringankan jalan kehidupan kita di dunia, tapi nanti syafaatnya pun meringankan di akhirat ketika kita nanti mempertanggungjawaban apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Semoga Allah dan Rasulnya menjadi sumber nilai dalam kehidupan kita dan semakin teguh keimanan yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, sebelum sampai ke tema tentang masalah zakat sebagai pembersih puasa, ada satu cerita yang menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin kita tahu siapa Bill Gates ya. Tahu ya, siapa Bill Gates itu? Termasuk orang yang terkaya di dunia ya. Tapi bukan Bill Gates Harahap, bukan. Itu Bill Gates orang Amerika ya, keturunan Yahudi. Satu ketika dia diwawancarai di televisi, ya tentu di Amerika sana. Si pewawancara mengatakan bahwa Anda adalah orang termasuk yang terkaya di antara beberapa yang terkaya di dunia ini menurut versi majalah Forbes. Apa kesan Anda sebagai orang kaya yang sulit Anda lupakan dalam perjalanan hidup ini? Ya, pertanyaannya menarik itu. Lalu Bill Gates mengatakan begini, diceritakannya. Suatu ketika saya ke bandara. Di situ ada anak-anak yang menjual koran. Ya, kalau kita harian ya, jual koran kan biasa itu di bandara, di terminal ya. Lalu saya beli, ya saya nggak punya uang recehan kecil. Mana pula ada orang kaya uangnya uang kecil-kecil Pak Sadat ya. Besar-besar. Yang susah kan orang miskin perasaan milik uang besar ya. Lalu karena nggak punya uang recehan, si anak yang berdagang koran tadi bilang, Tuan, silakan aja ambil. Ya, jadi tidak dibayar? Tidak. Ya, saya akan berjalan lagi keliling untuk mencari pelanggan-pelanggan saya, katanya. Jadi Anda tidak dibayar? Tidak. Saya berikan karena Tuhan tidak punya uang kecil, saya berikan. Lalu si anak tadi
berpisah dengan Bill Gates tadi dengan keadaan senyum dia. Ini rupanya mengusik pikiran Bill Gates tadi, mengusik. Beberapa hari biasalah terkesan begitu. Dan beberapa bulan kemudian di bandara yang sama dia mau berangkat dari bandara, ketemu dengan itu lagi, jual koran lagi. Ya, jual koran. Dia kan uangnya besar semua. Ditawarnya, dibelinya, dia bilang, "Tidak, ambil aja Tuhan, tidak apa-apa," katanya. "Saya ikhlas saja. Saya relakan aja karena Tuhan tidak punya uang kecil. Saya banyak lagi yang saya pasarkan koran ini." Semakin dalam Bill Gates itu melihat kasus ini, fenomena ini. Anak begitu kecil, pendapatannya begitu sangat minimal, dia bisa berela hati memberikan koran itu gara-gara tidak ada uang tukaran pecahannya. Jadi ini menghantui atau memikirkan si Bill Gates tadi, dibentuk tim. Beberapa tahun kemudian lah, masih tetap dia menjadi ingatan katanya. Cari itu anak yang pernah jual koran di bandara. Dicari nggak ketemu lagi. Nggak ketemu. Tapi ya dia sebagai orang kaya, jangankan mencari anak jual koran, mendesain Covid pun bisa kan? Nah, kabarnya begitu ya. Nah, biar ada bisnis jual obat kan, bikin Covid dia kan. Kabarnya begitu, tapi mudah-mudahan tak begitu. Lalu dia cari si anak tadi, oleh tim tadi diminta supaya menghadap ke Bill Gates ke kantornya, difasilitasi lah. Dia sudah kerja di Satpam Security Supermarket. Sama kita istilahnya supermarket atau apalah. Pusat perbelanjaan gitu ya, mall. Didatangkan, dia menghadap. Apa kata Bill Gates? "Kamu kenal saya?" "Oh, kenal." "Sejak kapan?" "Sejak saya bisa membaca koran bahwa Tuhanlah orang terkaya di dunia ini." "Siapa tidak kenal dengan Bill Gates?" katanya. Ya. "Ketika kamu menjual koran kepada saya, yang 2 kali itu kamu tidak mau dibayar, itu menjadi persoalan sama saya. Maka saya ingin berbalas budi. Katakan saja apa yang Anda mau, sebut, saya fasilitasi. Mau kerja apa? Saya berikan hak istimewa." Senyum tadi anak tadi yang udah jadi pemuda tadi. Apa jawabnya? Ya. "Tak mungkin bisa terbalas itu, Tuhan." Kira-kira begitulah. "Kenapa? Saya punya fasilitas. Apa? Katakan, minta. Saya relakan. Pada waktu saya jual koran itu, posisi saya orang miskin. Apakah Tuhan bisa dalam keadaan miskin memberi saya kepada sesuatu yang kepada saya?" Siapa bisa jawab itu? Ketika saya menjual koran karena tidak ada recehan kembalinya, posisi saya miskin, susah. Lalu Tuhan, apakah bisa sama membalas budi seperti itu? Miskin Tuhan dulu baru masih saya. Kan Tuhan sudah orang kaya. Maka segala fasilitas itu ditolaknya, tidak mau terima dia. Di dalam dialog itu memang nggak disebutkan bahwa si penjual koran itu muslim atau tidak. Ya. Inspiratif ini melahirkan pemikiran kepada kita. Inilah sebenarnya prinsip-prinsip dalam ajaran Islam itu. Ya. Itulah kita baca tadi di awal, Ali Imran 133. "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Bersegeralah kamu menggapai keampunan Allah itu, dan juga mencari bagaimana surga yang sudah dijanjikan Allah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan fasilitas itu untuk orang bertakwa. Siapa itu? Goal daripada Ramadan ini kan takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan maghfirahnya dapat karena kita dalam bulan-bulan maghfirah. Surga yang dijanjikan itu akan dapat. Kelak nanti di padang mahsyar dikumpulkan kita, kumu ayyuhas shaimun, kumu, ay orang berpuasa, berdiri. Fadkhulu fi jannati min babir rayyan, silakan Anda masuk surga yang sudah kusediakan, nama pintunya VIP, very important person, namanya Babur Rayyan. Cepat sekali masuk surga itu orang yang berpuasa tadi. Subhanallah. Ya. Disediakan itu oleh orang untuk orang bertakwa. Siapa itu? Kita orang bertakwa di sini. Selain daripada itu apa? Isinya surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kena ini cerita si orang kaya berat tadi dengan seorang penjual koran tadi. Orang yang bertakwa yang siapkan mau masuk surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini, ya.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mau menafkahkan, membelanjakan, memfasilitasi apa yang dititipkan Allah kepadanya dalam keadaan tidak cukup maupun cukup, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Si penjual koran tadi dia melihat, ya itu yang bisa saya bantu, meringankan orang, bukan nggak bisa dibayar. Andai kata si Bill Gates itu orang ikhlas, cukup dikasihkannya selembar uang dolar kan selesai. Mengapa ya harus jadi persoalan? Tapi itu merupakan satu bentuk bagaimana Allah mendesain cerita itu, kejadian itu pada Bill Gates menjadi satu kesadaran bahwa orang susah itu bisa berbagi, itu tidak satu hal yang mudah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang membelanjakan hartanya, apa yang dititipkan Allah itu, kepada jalan-jalan kebaikan, baik dalam keadaan cukup maupun tidak cukup, dalam keadaan sempit maupun lapang. Kalau lapang sih oke-oke saja, itu pun kadang-kadang waktu lapang nanti-nanti juga, ya. Pas ada rezeki, mau bayar zakat, mau sedekah, mau infak ke masjid, istri bilang di belakang, "Bang, itu kamar mandi kita ganti keramik lah bang," tak jadi lagi, ya, ganti keramik, ya. Mau ada kumpul duit segala macam untuk bayar korban 2-3 orang di rumah itu, kalau satu orang 3 juta, sudah 9 juta. Cakap lagi, "Bang, gantilah mobil itu aksesorisnya bang." Harga aksesoris mobil itu 12 juta. Bayangkan bannya diganti segala macam kan mahal. Tak jadi lagi diperbaiki. Yang waktu banyak pun kadang-kadang bisa seperti itu, apalagi yang dalam keadaan tidak banyak. Nah, jadi ini menjadi inspirasi bagi kita. Datangnya Ramadan itu, kata Rasulullah SAW, syahrul Ramadan, syahrus sedekah, bulan Ramadan, bulan sedekah. Ustaz, hidup kita kan banyak kebutuhan. Kalau ada sembako 9 bahan pokok, mungkin sudah lebih dari situ ya, kebutuhan-kebutuhan yang rutinitas kita. Contoh, suami istri 2 HP-nya, 3 anak di rumah, 3 HP-nya, sudah 5 Pak. Ya, HP-nya sudah 5. Oke lah, dalam 2 tahun tidak rusak. Lah apanya? Paketnya. Ya. Nah, paketnya itu tahulah kalau udah anak SMP SMA asik berjam-jam main itu segala macam, berapa dibayar kan itu kan, udah tambah lagi pengeluaran itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini membawa jalan bagaimana orang-orang yang diberi Allah kesempatan itu ada, walaupun cukup atau tidak cukup, mampu berbagi. Ya, mampu berbagi. Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang yang pas miskin betul. Keadaannya susah kali. Padahal waktu itu musim paceklik. Kita istilahnya resesi lah ya. Resesi luar biasa. Gandum di rumah itu cuma 1 mangkok. 1 mangkok itu istilahnya, kalau kita istilahnya 1 sok ya. 1 sok itu sekitar 2 kiloan lah. Itulah yang ada di rumah. Datang orang miskin. Ya, minta. Kata Ali kepada istrinya Fatimah. Fatimah kan anak Rasulullah. "Wahai istriku, berikanlah gandum itu." Berbisi ini istri, "Bang, jadi nanti untuk sahur kita, buka kita apa bang?" "Udah kasih aja lah," katanya. Dikasih gandum tadi Pak ke situ sama orang yang minta-minta. Pulang dia senang dengan senyum, didoakannya kan, itu biasa kan. Ngasih 2.000 awak. "Kalau doakan aku ya," bayangkan, awak 2.000 sumbang tak doa setengah jam. Kurang ajar juga lah awak ini kan. 2.000 perak. Ya enggak berdoa kau sama aku. Berdoa awak entah apa doanya, pokoknya amin lah ya kan. Hadirin rahimakumullah. Lalu Ali masuk ke kamar, menangis dia sejadi-jadinya. Ditanya, "Fatimah, marah bang ku tanya tadi perkara gandum untuk malam ini makan gak ada?" "Bukan," katanya. "Tersinggung abang gara-gara ku bilangkan itu zitahan untuk kita?" "Enggak, bukan itu. Aku menangis, kenapa kok dia datang ke rumah meminta? Kenapa tidak aku mendatangi dia memberi?" Masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang udah syukurlah gak lewat orang-orang miskin di depan rumah bang puasa itu. "Alhamdulillah gak lewat lagi." "Ya Allah, alhamdulillah gak lewat lagi," gitu. Mak parah kawan dia yang bakil itu kan. Alhamdulillah, padahal 2.000 peraknya kan. "Alhamdulillah kak, gak lewat lagi dia. Syukurlah." Bersyukur dia orang miskin itu lewat buka rumahnya, tak lewat lagi. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi kata Ali, dia menangis itu bukan karena gandumnya itu diberikan kepada orang. Kenapa orang datang minta ke rumah ini? Kenapa aku tidak berinya, tidak memberikannya? Berarti aku ada satu hal yang kelemahan yang luar biasa. Betul kata Rasulullah, belum sempurna iman seseorang yang kalau dia tidur nyenyak karena perutnya kenyang, sementara saudaranya, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Belum sempurna iman itu. Taruhannya iman yang tidak sempurna, Masya Allah.
Inilah kita lihat makna bagaimana ketika puasa itu datang merupakan nilai-nilai fadilah yang luar biasa. Termasuklah kata Rasulullah SAW, az-zakatul fitri tuhratal lisaim wa tu'matul masakin. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dan mengenyangkan orang fakir miskin. Jadi dua fungsi zakat fitrah itu. Tu'matul lil masakin, yaitu memfasilitasi kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi Bapak Ibu kalau nanti bayar zakat, jangan lepas-pas kali timbangannya, ya. Berapa di sana masjid tuh 2,7, aku cari yang 2 kilo aja lah, ketembung dia bayar zakat. Saking parahnya, beda 7 on aja ketembung dia. Ditembung berapa kak? 2 kilo, aku sana lah kak. Ya Allah, ongkos dari Medan ketembung udah berapa? Bahil betul manusia ini kan. Udah dibawanya lah tuh 3 orang ya. 3 orang kan itu 10 kilo beras ya Pak Musadat kan. Nah, berapa orang Bapak zakat? 3 orang. Berarti kalau 2,5 berarti 7,5 ya. Yang 2,5 kilo pulangkan ya. Masya Allah. Pulangkan dari amil itu 2,5 kilo udah timbangnya udah ya kan. Berlebihlah kasih kan begitu kan. Berlebihlah kasih. Hadirin rahimakumullah. Nah, fungsi yang tu'matul lil masakin inilah dia sehingga bisa mendorong, bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi sebenarnya program-program kemiskinan itu tidak harus lewat BLT, bansos, nggak perlu itu. Kalau ini berjalan dengan luar biasa. Jadi sebenarnya kalau itu terjadi, andai kata dalam hati kita, Pak ya, dalam hati kita, ya Allah, ada tetanggaku yang 5 orang itu patut dibantu, aku berjanji kepada Allah asal ada rezeki, diam-diam dikasihkannya, dibaginya. Nggak perlu ribut-ribut. Kalau udah setiap orang itu punya 5 orang di sekitar itu, ya Allah, nggak ada lagi yang di jalan-jalannya. Ajaran Islam itu luar biasa. Dari mana? Puasa ini mendidiknya. Lewat apa? Zakat, infak, sedekah. Ya. Zakatul fitri tuhratul lisaim wa tu'matul masakin. Jadi fungsi sosialnya itu lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Karena Ramadan ini sebagai media training untuk melatih kita berbiasa berbuat baik, berbagi dan segala macam. Inilah medan pendidikannya. Ketika pasca Ramadan nanti akan terbentuk perilaku itu. Ada namanya Pak Iwan, adik almarhum Arifin Kamdi. Itu udah meninggal juga Pak Iwan. Saya malam ketiga kebetulan diminta untuk ada 4 orang ceramah malam itu Pak Musadat. Ya. Jadi saya bilang nggak panjang-panjang lah, 4 orang rame kan. Diumumkan oleh ahli bait. Apa katanya? Setelah kami lihat buku catatan hariannya, ada 30 janda miskin di Medan ini yang istrinya pun tidak tahu, istri Pak Iwan tidak tahu, dia bagikan itu hasil-hasil, dia memang termasuk Paya Pinang ya, orang Paya Pinang ya, perusahaan besar ya. Dia bagi, dapat catatan 30 orang janda miskin yang difasilitasi anak sekolahnya, kebantuannya. Dan apa kata ahli waris? Ini akan kami teruskan. Ya Allah, istrinya pun tak tahu Pak bagaimana dia berimpak. Saking menjaga privasinya supaya jangan sombong, jangan segala macam. Kadang-kadang nyumbang 50.000 dihapus sama BKM di masjid. Di papan pengumuman. Protes dia bah, pakai telepon. Bang apa? Kok nggak ada namaku lagi bang? Aku nyumbang bang. Berapa kau nyumbang? 50.000. Alamak 50.000. Kalau 5 juta entah juga lah kan. Hilang namanya di daftar itu. Protes dia 50.000. Ya, komersialnya luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Jadi fungsi sosial itu ada pada bulan Ramadan, dilatih lewat Ramadan ini. Ini kalau jadi di budaya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kan biasa Pak, kalau di mobil kita, di jok itu ada uang-uang pecahan Pak ya. Untuk parkir ya, biasalah itu ya. Biasa parkir. Tadi saya baca Alhamdulillah Pak Musadat, Medan sudah bebaskan gratis ya, parkir ya. Kecuali parking ya, kalau parking bayar. Jadi di tempat lain, Alhamdulillah juga itu. Alhamdulillah, entah karena Bobi mau jadi gubernur, entah nggak tahu. Biasalah ya kan, namanya macam-macam ya, berbuat baik untuk menarik kebaikan kan itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi itu kan menunjukkan macam mana membudayakan selama 30 hari, 20 30 hari ini kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Mestinya dia akan menjadi nilai, menjadi praktek kehidupan yang biasa. Ya. Kalau misalnya kebetulan uang 5.000, parkir 3.000, udahlah ambillah, gitu aja kan, sudah enak itu kan. Jangan dihitung-hitung 5 kali parkir sudah 25.000 Ustaz, nggak usah dihitung-hitung, udah aja. Nanti ada ganti Allah tuh, diganti Allah. Ya.
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kamu belanjakan sesuatu pada jalan Allah, bersedekah dan segala yang macam itu, fahuwa yukhlifuh, dijamin Allah akan diganti itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi fungsi sosial ini sebenarnya jauh lebih besar daripada fungsi tuhratul lisaim. Membersihkan jiwa orang yang puasa itu. Fungsi sosial inilah. Kalau kita masing punya daftar sudah ada 5 yang kutanggulangi, 5 tanggulangi, 5, Allah Akbar. Di sekitar kita itu aman udah. Ya. Aman, cukup. Cakap tetangga awak dengan tetangga dengar awak. Macam mana kak beras mahal nih? Iya aku alhamdulillah udah cukup sama aku beras. Kenapa? Bapak itu kalau ada kami 10 orang di sini 5 kilo diantaranya sebulan cukuplah itu. Nggak perlu lagi yang takut-takut awak. Masya Allah luar biasa ya. Ini baru baca koran harga beras 14.000 udah heboh kan. Yang heboh anggota DPR padahal yang dimakan mereka harga 20.000 loh. Tapi karena katanya aspirasi rakyat kan gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi zakat itu adalah fungsi sosial yang sangat tinggi sekali. Terutama juga zakat fitrah, yang kedua zakat mal, dan pintu-pintu lain dengan pintu sedekah. Baru kata Rasulullah, tuhratul lisaim, mensucikan jiwa dari orang yang berpuasa. Tapi puasa udah bersih Ustaz, puasa ini sudah imsak, puasa ini sudah menahan segala sesuatu, tidak membatalkannya. Apa kurang bersih lagi itu? Ada kurang bersihnya. Ada. Ya. Ibu-ibu yang perempuan ini kan sudah mulai belanja kebutuhan-kebutuhan, ya biasalah riayah membesarkan Ramadan ini ya. Beli mentega dia ya, beli mentega ya, blue band ya. Ada blue band kaleng, tokeh ya kan. Tahu lah sekarang kan apa yang enggak tokeh semua kan? Ada lu mau berapa kan gitu kan, yang sekilo berapa, sekilo sekian, kalau yang bukaan sekian. 7 kali bertanya macam blue band tu Pak, 7 kali terakhir nggak jadi beli. Begitu nggak jadi beli marah lah tuh kita lu banyak kali cakap ini, merepel lah kau, enak kali kau nggak puasa kau. Yuk, apa bukannya Cina puasa tak puasa, berantem gara-gara mau beli blue band dia pun tak jadi. Apa enggak rusak itu mental psikologi orang puasa itu? Ruh orang puasa itu rusak? Rusak. Ada caci maki, ada kebencian, ada ketidaksukaan. Oke lah itu karena ketemu orang dengan orang. Sekarang enggak apa, pakai berita hoax, pakai berita media. Jari-jari kita ini besok mungkin pertama kali ditanya Allah di akhirat nanti. Karena kita masuk zaman milenial ini, teknologi yang sudah luar biasa. Bukan ditanya mungkin sholat atau yang lain, mana jari tanganmu itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim, bercakap tangan nih besok. Kenapa? Banyak itu berita-berita yang kadang-kadang ya yang mendiskriminasi macam-macam lah ya. Dunia sudah luar biasa. Jadi zakat itu fungsinya tuhratul lisaim, mensucikan jiwa orang bersih itu dari hal-hal yang merusak nilai-nilai ruhaniyah kita. Ya. Ghibah, gosip, namimah, tajasus, macam-macam, ya, macam-macam. Ini kan kita ntar lagi mau pilihan gubernur ya, dekat-dekat lah pilkada segala macam. Wah macam-macam lah, membuka aib, ya kan? Ini begini dulu, ini begini, ya Allah. Memang kadang-kadang gitulah rupanya hari ini. Jadi tidak ketemu lisan dengan orangnya, tapi udah macam-macam. Kalau itu benar, wajib ditutup. Kalau itu salah, haram dibuka. Kan itu menutup atau ada hubungannya menutup dan buka aib saudaranya kan? Kan gitu kan? Kecuali itu di pengadilan, boleh jadi pembuktian. Kecuali di dalam kesaksian. Anda menyaksikan si Polan itu mencuri ayam, ya, itu artinya bukan menutup aib, ya, bukan. Memang itu diperlukan untuk menegakkan kebenaran misalnya. Ini sekarang persoalan tantangan yang berat di zaman milenial ini. Alat-alat media itu apabila tidak bisa kita gunakan dengan baik, dia seperti pisau silet. Kalau pisau dapur ibu tahu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pisau silet, atas sama bawah, samping kanan samping kiri, tajam semua. Itu sangat berbahaya. Hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, dalam persoalan fungsi zakat fitrah tadi, 2 fungsi utamanya, mensucikan jiwa. Jadi kita ini kadang-kadang, istilahnya puasanya bolong-bolong. Bolong-bolong itu bukan karena tinggal puasanya dengan sengaja, tidak. Tapi dari segi nilai ruhaniah ibadah puasa itulah kita tempel dengan zakat fitrah. Ya, dengan zakat fitrah. Selain fungsi sosial yang sangat luar biasa yang saya sebut di awal tadi, sehingga bisa mengentaskan kemiskinan, dan itu bisa terus-menerus kita lakukan. Tidak hanya nunggu musim datang bulan Ramadan, ya.
memang itu memerlukan riyadhah, latihan cukup berat ya, cukup berat. Sehingga akhirnya dia akan merasakan nanti nikmat yang di sisi Allah akan diberikan. Bagaimana keindahan-keindahan puasa Ramadan ini, dia mendapatkan kelebihan hanya dengan melalui zakat fitrah. Persoalan zakat fitrah ini Bapak Ibu, ada undang-undang Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ya. Itu dalam undang-undang diatur, kalau masjid-masjid membuat amil diangkat oleh BKM-nya, maka tidak sah dia sebagai amil zakat. Dia hanya sebagai wakil muzaki. Kalau di masjid-masjid itu amilnya diangkat oleh Basnas sesuai dengan daerah, kalau kecamatan dia atau kelurahan diangkat oleh Basnas kabupaten kota, itu undang-undangnya. Maka dia menjadi amil, mengumpulkan, membagi, dan dia dapat hak dari salah satu asnaf. Karena amil itu di antara 8 asnaf, ada bagian dia untuk mengerjakan prosedur dan pengumpulan serta pendistribusian zakat. Dia harus di-SK-kan oleh Badan Amil Zakat. Itu undang-undang. Jadi kalau ada BKM masjid ngangkat amil, itu bisa dituntut secara pidana. Melanggar undang-undang. Nggak boleh. Ya. Maka sudah berjalanlah itu, walaupun mungkin di sebagian daerah-daerah, di desa-desa, yang angkat amil itu BKM. Atau Kepling pula kadang-kadang ya kan. Teken Kepling. Karena tidak, itu harus menjadi undang-undang Basnas. Memang Basnas ini, kegiatannya itu memang harus tersosialisasi dengan baik mestinya di masyarakat sehingga paham ya. Tapi kalau amilnya diangkat oleh yang bukan Basnas, itu namanya mewakili muzaki. Berapa yang dikumpulkannya disalurkannya habis. Dia nggak boleh ngambil hak di situ karena bukan asnaf. Ya. Tapi kalau diangkat oleh Basnas, maka dia berhak mengambil 1/8. Andai kata tak diambilnya boleh saja, tapi ada haknya di sana. Ini supaya menjadi maklum bagaimana perbedaan antara amil yang diangkat yang bukan Basnas, yang diangkat dengan Basnas. Nah, ini menyangkut itu. Berikutnya lagi yang terkait dengan masalah zakat fitrah ini, kata Rasulullah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, ya. Diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah itu. Man addaha qabla shalah fahuwa zakatul fitri, fahiya zakatul fitri. Wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Zakat fitrah itu Bapak Ibu jatuh wajib membayarnya pas satu Syawal. Begitu maghrib habis kita berbuka, jatuh hukum wajibnya itu ba'da maghrib sampai besok qoblas sholah, sebelum sholat Id, hukum wajib. Tapi kalau sudah dibayarkan dia habis sholat Id, itu sebagai sedekah biasa. Nah, macam mana lah Pak, kata Pak Ketua, aku rezekiku baru tadi subuh ini baru dapat habis sholat. Oh enggak. Ya ditampung aja sebagai sedekah, tapi belum melepaskan dia sebagai membayar zakat fitrah, belum lepas. Walaupun ada bahannya uangnya atau makanan pokok yang dizakatkannya, tapi karena diserahkannya ba'da salat itu sebagai bentuk sedekah biasa, tidak punya nilai sebagai melepaskan dia dari zakat fitrah. Itu perlu juga kita antisipasi ya. Karena ada duanya. Kalau tak mustahik, muzaki. Mustahik itu orang yang berhak menerima, muzaki itu orang yang melepaskan zakatnya. Ya, dari segi timingnya. Gimana Ustaz kalau dibayar mulai 1 Ramadan? Sunnah hukumnya. Banyak orang tua-tua dulu, rata-rata sudah umur 50 tahun, pas 2 puasa Ramadan, panitia amil pun kadang-kadang belum dibentuk atau bagaimana kan, serahkannya. Kok cepat kali Wak, kalau aku besok mati, belum bayar zakat kayak mana? Iya pula ya, dia udah tua kan, ditunaikannya zakat. Sunnah hukumnya. Jatuh wajibnya pada malam Idul Fitri. Andai kata dia mampu tak membayar zakat, dia berdosa, belum sempurna puasanya. Udah bayar zakat abang? Belum. Alah ngapain bayar zakat? Udah puasanya kuat. Udah puasa, nahan segala macam, bayar zakat lagi gitu. Iya, banyak kali pengeluaran ini gitu. Wah, berdosa itu. Tak sempurna puasanya. Ya, dari segi timingnya, dari segi pelaksanaannya. Dan dari bendanya. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi perdebatan. Tadi kan saya bilang kan cari yang murah dia, yang berapa? Yang 2 kilo, pergi dia ke tembung sana. Dicarinya lah harga yang di luar kebiasaan yang dimakannya. Jadi zakat fitrah itu benda, barang yang menjadi kebiasaan yang berlaku ammah, yang berlaku umum. Umum kita di negeri kita apa? Beras. Ya. Apa standar beras yang kita makan, itulah yang kita bagi kepada mereka. Ya.
Kita bagi kepada fuqara dan masakin. Jadi jangan kalau waktu berasnya 16.000 kita cari yang 12.000. Teleponnya orang kerja di kebun, ada bang beras kebun lagi bang, yang campur-campur tuh kan. Untuk apa? Aku zakat bang 5 orang. Ah, parah kali kau beras kebun yang pula. Tapi sekarang beras kebun udah bagus ya barangkali bos saudara ya. Dulunya itu ya. Artinya beras kelas rendah lah ya kan misalnya gitu kan. Pesan dia dari awal begitu. Tidak, itu tidak sempurna zakat fitrahnya ketika apa yang dimakannya itu dikeluarkannya. Ya. Nah, menyangkut dengan harga, Fatwa MUI tahun 86 sudah dikeluarkan, MUI Sumatera Utara, ya. Zakat fitrah melalui bahan-bahan makanan pokok 2,7 kg beras, ya. Dan dikonversi dengan nilai uang 2,7 kg itu. Berapa 1 kilogramnya? Kalau 15.000 dia berarti 2 kilo 30.000, yang 7 on, katakanlah 6, jadi kira-kira kalau 30 tambah 7,5 ya. Nah, bikinlah 39.000 misalnya. Ya, misalnya 39.000. Kalau nilai dengan harga uang. Jadi ini ada juga pandangan. Jadi kalau uang harus yang berasa 3,8, kata mazhab tidak. Fatwa MUI sudah dikeluarkan tahun 86 itu menyatakan bahwa beras pokok 2,7 kg dikonversi dengan nilai harganya, tergantung dari nilai beras yang kita makan. Itu dia masalah. Jadi nggak perlu diragukan lagi, ya. Beras yang kita makan standar itu yang kita sedekahkan zakat fitrah tadi dan dibayarkan atau dikonversi dengan nilai uang, boleh, ya. Itu fatwa MUI karena MUI menjadi salah satu pegangan kita, rujukan kita untuk supaya mengikuti atau menjadi sumber rujukan terhadap hukum-hukum kaitan dengan masalah-masalah keagamaan termasuk zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, subuh hari Minggu kemarin saya ditanya sama jamaah di Masjid Baitus Salam, Ustaz, saya kan udah pensiun Ustaz. Ya, terus anak saya ada yang perempuan, sudah kerja, sudah berpenghasilan, belum berumah tangga. Ya. Lalu dia bilang gini, ya ayah tak usah bayar zakat lagi. Nanti bayar zakat ayah aku yang nanggung, katanya kan, kata anak. Tapi anak itu belum berumah tangga, Ustaz. Kata. Oh iya. Dia sudah bekerja, sudah berpenghasilan. Saya pun dibaginya lah namanya rezeki. Ya. Apakah saya masih wajib membayarkan zakat itu karena tanggung saya? Kalau dia sudah menyatakan apalagi memberi kepada orang tuanya, menyelesaikan kewajiban orang tuanya, justru berpahala besar anak ini. Tidaklah wajib bagi orang tua membayarkan zakatnya. Tapi kalau anak itu miskin, anak itu susah, orang tua yang mampu berkewajiban dia menunaikan bayar zakatnya. Nah itu kadang-kadang kan gini kan, Bapak berapa orang bayar zakat? 5. Jadi yang rumah tangga udah 3, udah lepas ya kan masing-masing. Tinggal 2 lagi. Kenapa buat sendiri anak? Karena sudah anak tadi memfasilitasi orang tuanya, ngapain dibayarkan lagi? Sudah terpenuhi. Andai kata dibayarkan per orang tuanya, lepas tanggung jawabnya, tidak lagi mesti kewajiban dia, tidak lagi istilahnya berdosa dia tak membayarkannya, kecuali anak itu dalam keadaan tidak mampu ya. Itu masalah kaitan dengan zakat fitrah di dalam sebuah keluarga. Bagaimana kalau zakat fitrah ini saya bagi sama tetangga saya semua? Karena ada Basnas itu, kirimlah ke Basnas, ke masjid-masjid yang ada UPZ, unit pengumpulan zakat namanya ya, kumpullah supaya mereka lebih tahu mencacah jiwa siapa orang yang patut mendapat zakat. Lah kalau kita sendiri bayar itu, nanti tetangga bayar itu, akhirnya kan dia sendiri yang banyak. Bangga pula, alhamdulillah 10 guni aku tahun ini. Kenapa? Tetangga itu mantap lah. Padahal yang di masjid cuma 1,5 kilo dapat 1 orang. Kan itu kan? Jadi inilah gunanya ada Basnas. Sehingga dikumpulkan, disalurkan kepada mustahik. Bisa berkontribusi dengan adil prinsipnya. Walaupun tidak bisa sepenuhnya adil kan gitu kan. Tapi paling tidak pemerataan itu ada. Inilah fungsi-fungsi zakat tadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya pikir sampai di sini saja. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini kita ketemu lagi. Mari kita belajar bagaimana inspirasi awal tadi. Bahwa berbagi itu tidak mesti ada cukup. Tapi berbagi itu ketika hati kita yang sudah terlatih oleh Ramadan ini, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yang mampu berbagi, hidupkanlah cara-cara budaya membagi itu sesamanya. Atas perhatian, ucapan terima kasih. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.